Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Mulyadi versus Kang Ridwan Kamil. Kira-kira ada apa ya? Ya, betul. Kang Deddy Mulyadi diwarisi hutang 300 miliar oleh era kepemimpinan gubernur sebelumnya. Yang telah ditabuhkan adalah Bapak RK atau Bapak Ridwan Kamil. RK ninggalkan hutang gede-gede teuing, saenggeus ninggalkan hutang urut pembangunan Masjid Al Jabar. Ieu ditambah hutang BPJS 300 miliar untuk dibayar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karunya Bapak aing katempuhan buntut maung lain cenah. BPJS zaman RK jeung Kang UU 300 miliar can dibayar. Ari dana hibah ratusan miliar awur-awuran kaditu kadil. Ayo we bagi-bagi teparugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu bahagia dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baru-baru ini Kang Deddy Mulyadi dikagetkan dengan hutang yang ditinggalkan oleh gubernur sebelumnya yaitu Kang Ridwan Kamil sebesar 300 miliar. Belum lagi hutang bekas pembangunan Masjid Al Jabar yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Baru saja membenahi Jawa Barat agar lebih baik, sudah dibebani dengan hutang yang begitu besar. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi bisa membayarnya dengan cepat ya. Pemerintahannya Kang Ridwan Kamil ini menggunakan dana APBD untuk dana hibah ya, untuk dibagi-bagikan, bukan untuk membayar tunggakan atau hutang kepada BPJS, bukan memprioritaskan rakyat ya, malah memprioritaskan ya untuk segelintir orang saja. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kaget. Ternyata pemerintah Jawa Barat sebelumnya punya tunggakan hutang ke BPJS Kesehatan sebesar 300 miliar. Mendengar hal itu, ribuan warganet pun ikutan kaget. Ternyata Ridwan Kamil punya jejak yang sangat buruk. Selain punya hutang untuk pembangunan masjid, Ridwan Kamil juga meninggalkan tunggakan hutang ke BPJS sebesar 300 miliar. Pemprov Jabar punya kewajiban hampir 60 miliar dalam setiap tahun untuk biaya operasional Kertajati. Terus kemudian Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap kabupaten kota. Nah itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, Kepala Dinas Kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Nah ini yang akan segera saya memutuskan. Karena itu kewajiban yang harus dibayar. Itu problem loh. Makanya saya selalu mengkritisi kenapa sih kita belanja hibah dulu. Padahal kewajiban pemerintah itu lebih utama dibanding belanja hibah. Ya, gara-gara diwarisi utang BPJS Kesehatan senilai 300 miliar rupiah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyentil kebijakan APBD era Ridwan Kamil. Kang Deddy menyoroti APBD RK untuk membayar operasional Bandara Kertajati, bukan malah untuk bayar tunggakan utang. Jawa Barat ternyata punya utang fantastis senilai 300 miliar rupiah ke BPJS Kesehatan. Utang itu menumpuk dan belum dibayar ke kabupaten kota di era kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. Deddy Mulyadi pun mengaku kaget sekaligus heran mengapa APBD zaman RK lebih diprioritaskan untuk belanja hibah daripada bayar tunggakan utang ke BPJS Kesehatan. Salah satu beban APBD yang diwariskan RK ke Deddy Mulyadi adalah biaya operasional Bandara Kertajati senilai 60 miliar rupiah per tahun. Padahal bandara itu terus-menerus merugi. Sementara alokasi anggaran BPJS Kesehatan yang jelas-jelas untuk kesehatan warga Jabar justru menunggak. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar. Terhadap kabupaten kota. Nah
itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala dinas kesehatan. Kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS? Kan ini rawan kalau kabupatennya tidak bayar, itu bisa stop pelayanannya. Kang Deddy menyatakan akan mengevaluasi belanja hibah Pemprov Jawa Barat yang dinilai banyak tidak tepat sasaran. Itu tadi beritanya ya teman-teman. Sekarang kita lihat reaksi dari para netizen. Kang Deddy Mulyadi versus Kang Ridwan Kamil. Kira-kira ada apa ya? Ya, betul. Kang Deddy Mulyadi diwarisi hutang 300 miliar oleh era kepemimpinan gubernur sebelumnya. Yang tak lain tak bukan adalah Bapak RK atau Bapak Ridwan Kamil. Aku pak kalau ngewarisin teh jangan hutang. Belum beres masalah hutang yang kemarin bekas pembangunan Masjid Al-Jabar, sekarang sudah ditambah lagi hutang 300 miliar bekas BPJS. Kumaha atuh Pak Ridwan Kamil ya, Bapak teh yang dulunya dibanggakan di Jawa Barat, sekarang teh ternyata Kang Deddy Mulyadi menemukan fakta bahwa uang-uang yang seharusnya menjadi pembayaran kewajiban provinsi itu malah dihambur-hamburkan, malah dibagikan, dihibah-hibahkan kepada orang-orang yang seharusnya bukan penerima hak dari uang itu. Saya mana deh sama Pak RK, Pak kenapa sih lebih memilih untuk mendahulukan dulu hibah, memberi ke sana kemari ke itu kade, sedangkan dana provinsi atau kabupaten kota itu banyak yang menjadi hutang. Kewajibannya terhadap pembayaran provinsi kabupaten kota malah jadi hutang. Lah mending kan kalau misalkan hutangnya itu adalah hutang pribadi, lah ini mah hutangnya jadi hutang negara, jadi hutang provinsi. Kok bisa-bisanya malah dibagi-bagikan, dihambur-hamburkan kepada orang-orang yang bukan penerima haknya. Sumpah gedek banget ini mah Pak RK niteng-teingeun kieu. Makanya sekarang Kang Deddy Mulyadi itu membuat keputusan setiap hal-hal atau rapat-rapat atau setiap yang menggunakan anggaran-anggaran itu dibatasi, diminimalisir. Contohnya untuk rapat-rapat yang seharusnya itu di hotel seperti provinsi-provinsi lain, Pak Deddy Mulyadi itu memutuskan agar rapatnya itu di kantor atau di ruang DPR ataupun di mana di gedung-gedung yang sudah dipersiapkan agar tidak memakai anggaran lagi, agar anggaran-anggaran ini bisa menutupi hutang-hutang yang bekas era kepemimpinan sebelumnya. Agar si uang-uang ini bisa digunakan lebih baik atau lebih bijak ya untuk menutupi semua warisan hutang-hutang dari kepemimpinan gubernur sebelumnya yang tak lain tak bukan adalah Bapak RK. Mari kita doakan semoga Kang Deddy Mulyadi itu sehat selalu dan selalu sabar menghadapi untuk ujian-ujian ya di tahun-tahun kepemimpinan Pak Deddy Mulyadi ini, agar Pak Deddy Mulyadi ini tetap selamat dan tetap bisa menjalankan kewajibannya sepenuhnya dengan amanah. Tos Amin. halawet di pusat mah. Amin. Bener teh. Teteh ini cakep juga ya. Iya Pak RK ninggalkeun hutang teh gede-gede teuing, saenggeus ninggalkeun hutang urut pembangunan Masjid Al-Jabar. Ieu ditambah hutang BPJS 300 miliar teu dibayar ku pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karunya Bapak aing katempuhan buntut maung, lain cenah cek Bapak aing teh nya tibatan ngawur-ngawur duit dana hibah anu sakitu gedena. Mending yang utamakeun jang kesehatan masyarakatna. Kumaha ya lamun masyarakat teu bisa berobat gara-gara BPJS-na can dibayar. Rek nyalahkeun saha da mah mungkin Kasian kan ya. RK mah dan geus tengah jabat. Rakyat Jabar. Kamari narima dana hibah anu sakitu gedena, terus ayeuna teh kanyahoan korupsi, tanggung jawab sia. Lamun aya warga Jawa Barat gering teu bisa berobat karena BPJS-na can dibayar, tanggung jawab sia. Tanggung jawab tah di akhirat tah. BPJS zaman RK jeung Kang UU 300 miliar can dibayar. Ari dana hibah ratusan miliar awur-awuran kaditu kadieu. Ayo we bagi-bagi Kesararan, teparuguh. Mentingkeun keneh babagi duit hibah tibatan mayar BPJS anu jelas-jelas masyarakat baru tuh. Tengah ti pikiran ta RK. Kumaha Pak RK, Pak UU teh apanan ulama Pak UU. Nah mentingkeun keneh Kacau dana lah. hibah dibagi-bagi tibatan mayar BPJS. Karunya tuh rakyat leutik nu galering. Kumaha mun kitu kabayar. Loba nu maot gara-gara BPJS-na teu dilayani. Saha nu rek tanggung jawab sok. Aneh-aneh wae kalah mentingkeun keneh Masjid Al-Jabar. Bari nganyuk deui duitna teh. Teu pantasnya Kang. BPJS nu jelas-jelas kebutuhan masyarakat teu dibayar.
asararane Wajib kene mayar ieu eta mah tah segala Kang. rupana kabuka. Ampun Gusti. BPJS Kesehatan Jawa Barat hutang 300 miliar. Nah, KDM sentil APBD Jawa Barat waktu dipegang oleh Ridwan Kamil. Tah, kumaha Pak Ridwan Kamil ya? Geningan loba hutang dirinya mah pas beres jabatan teh ninggalkeun hutang, geus puguh ning hutang eta mah nya Teuing atuh Masjid tah Ridwan Al-Jabar. Kamil teh Iya ya kitu BPJS pikiranna anu geus aya. sidik jelas-jelas dipake ke warga masyarakat Jawa Barat kuat KTK Eta bayar anu padahal penting kene jumlahna kan eta ukur tuh. 300 miliar bandingkeun jeung dana hibahan uku anjeun digolontorkeun nya kamari cek beja cek data gitu lain cek beja nepi ka jumlahna hampir 3 triliun eta dana hibah. Ari BPJS jumlah 300 miliar kuat TK bayar kamari Kang Deddy Mulyadi nepi ka protes kah ka naon teh Bapeda nya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jeung Kadinkes Jawa Barat. Kumaha cenah ieu aturanana aduh parah bener parah ya zaman RK parah. Bahaya ini, baru saja mau benahi Jawa Barat malah Kang Deddy Mulyadi langsung dihadiahi utang 300 miliar ke BPJS. Belum dijumlahkan dengan utang bekas pembangunan Masjid Al-Jabar yang besarnya segede Gunung Uhud itu ya. Aduh, kaget pisan ini ya. Oke, itu tadi beberapa reaksi daripada netizen ya. Para netizen ini sangat menyayangkan sekali apa yang telah dilakukan oleh Ridwan Kamil. Selama ini kita menyangka bahwa Ridwan Kamil ini gubernur yang istilahnya bertanggung jawab ya, yang soleh gitu. Ternyata ya kita tahu sendiri ya dari berita tersebut. Mudah-mudahan Kang Deddy Mulyadi bisa membayar secepatnya hutang kepada BPJS dan bisa membangun Jawa Barat dengan lebih baik. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa klik subscribe, share, dan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.